Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang menuju sore menuju malam, yang belum sampai udah malam pasti pagi gitu ya. Nah, udah pagi ya siang lagi gitu. Insya Allah itu pun kalau Allah mengizinkan kita untuk bisa beraktivitas esok hari. Alhamdulillah, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwan fillah, hari ini menicurun brilian ya. Hari ini alhamdulillah ada para remaja-remaja generasi penerus masa depan, penerus bangsa insya Allah, tapi bukan generasi galau atau gaslow gitunya ya, kecuali yang kedua dari kiri ya, tuh 2, 3, nah itu maksudnya ya, yang agak sedikit galau gitu ya. Ya, ada satu hal yang perlu jadi aktivitas yang kita lakukan, apapun itu aktivitasnya, tentu mesti ada hal-hal yang berfaedah yang kita lakukan gitu ya. Jadi dari mulai postingan, agenda atau apapun, maka pastikan di dalamnya itu ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, hari ini ya, ada cacing, tahu cacing? Nah, kita mau mancing nih, ada cacing, ada iklan ya. Baik. Nah, hari ini kita alhamdulillah hadir dari para pejuang ini, pencari cinta, para pujangga, pejuang pencari cinta ya. Tapi insya Allah cintanya cinta ilahi tentunya gitunya. Ya kan lawan jenis juga termasuk cinta juga gitu ya. Ya cinta dari Allah gitu insya Allah ya. Baik, Ivan Afila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Rohisna masih ayah, Rohis Irma ya. Hari ini adalah hari pertama kita bisa berkumpul setelah setelah pandemi gitu ya. Setelah pandemi, hari ini adalah pertama kalinya kita bisa berkumpul kembali, tapi tetap jaga jarak gitunya. Walaupun berdempetan, ada jarak lah 1-2 cm gitu kan ya, insya Allah. Ya, hari ini kita berkumpul silaturahim, bukan kajian ya. Kalau kajian kita mesti yang luar biasa pembahasannya teliti, tapi kita hari ini kita sharing silaturahim. Hari ini kebetulan beliau ini masih kelas 10 ya. 3 tahun yang lalu belum selesai ya. 3 tahun yang lalu kelas 10 ya. Hari ini berarti sudah kuliah ya. Ya, sebentar lagi, setahun lagi ya, insya Allah hari ini kuliah, insya Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya senantiasa ada dalam ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di sini ada Kang Brili, Kang Brilian, tapi jangan ditambah i ya, jadi Brilianti dong gitu ya. Kang Brilian ya, nih sambil ta'aruf ya, beliau adalah seorang calon motivasinger insya Allah ya, calon motivator mudah-mudahan ya. Ya, nanti kalau teman-teman ingin tahu postingan-postingan yang bermanfaat, insya Allah bisa di follow nanti Instagramnya. Apa IG-nya? Brilian _ Wah, semangat sekali ya. Cari follower, semangat sekali. Kemudian sebelah kanan bisa dibilang gaslowlinger gitunya, kan ada YouTuber gitunya, iya mah gaslowger gitu menurutnya. Galowger gitu. Ya, yang kemarin baru selesai rekaman, Masya Allah gitu, yang albumnya belum keluar. Ya, sama Kang Rizal ya, Kang Rizal. Jadi nanti kalau ingin bersilaturahim ada Instagramnya. Apa namanya, bro? Rizal _Gimnastiar 13. Nggak kedengeran. Rizal _Gimnastiar 13. Nah, tong nyolot oge atunya biasa we gitunya mana ya gitunya ya. Dan alhamdulillah yang ketiga ada Kang Andris ya, beliau adalah calon TNI. Insya Allah gitu ya, Kang Andris bisa bersilaturahim ya, bersilaturahim. Ada IG-nya? Ada apa IG-nya? Andris Lesmana 16. Enggak ada underground enggak ada. Oh, enggak ada. Ya, alhamdulillah. Ya gitulah pokoknya untuk silaturahim, nanti silakan bisa di-follow gitu. Jadi tentunya jangan lupa Kang Usmul juga di-follow juga gitu ya, insyaallah ya. Baik, ikhwan fillah, ini baru selesai pembelajaran kemarin, berarti ada satu hal yang perlu kita maknai. Sekolah kemarin terkena dampak Covid-19 ya. Kemudian ujian online di rumah, enggak dibatalkan, tetap jadi kan, tapi ujian di rumah, berarti yang dibatalkan enggak ikut ujian gitu ya, UN. Kemudian daftar kuliah online juga gitu kan ya. Testing kuliah online juga. Nikah can wakal namanya online oke gitunya ya, Masya Allah gitu ya. Di download. Baik, agenda apa saja sih
dari Kang Andris dulu. Kang Andris, agenda apa saja sekarang sebelum persiapan kuliah mungkin yang dilakukan selama 3 bulan pandemi kemarin? Apa sih agenda atau aktivitas yang dilakukan? Aktivitas yang dilakukan saat pandemi pas waktu kelulusan dibagikan, yang pertama karena kan mau niat kuliah tapi kan harus ada biaya. Nah, aktivitas yang pertama itu ya dengan cara mencoba dulu mencari pekerjaan untuk bekal modal nanti di perkuliahan. Kuliah akhiratnya, masya Allah ya. Modal jadi sekarang langsung kuliah sambil kerja maksudnya gitu. Iya, nanti daftar. Daftar langsung kuliah gitu ya, masya Allah. Berarti cari biaya. Tapi ada yang menarik. Biasanya kuliah-kuliah kampus-kampus besar biayanya pasti besar katanya gitu ya. Dan itu fakta gitu ya. Tetapi ada, nih kasih tahu nih, ada kampus tapi di luar Garut, gratis asal kita mau saja, 24 jam kuliahnya gratis. Atau terdaftar gitu. Yo iyalah, UGM tuh UGM. Universitas Gigiran. Universitas Gigiran Masjid gratis gitu nya. Beda dengan UGM Yogyakarta gitu. Kalau UGM Yogyakarta ya yang berbayar, ada yang gratis UGM Universitas Gigiran Masjid gitunya, masya Allah ya. Berarti Kang Andis aktivitasnya kemarin pandemi tapi tetap mengisi kegiatan dengan bermakna ya. Nah, puisi udah berapa yang dihasilkan, berapa puluh? Beliau nih pencipta puisi, yang butuh puisi nanti bisa ke IG-nya, silakan minta ya. Puisi naon wae sih eta? Puisi perbucinan. Perbucin. Percintaan gitu. Contohnya puisi judulnya apa? Siang dan malam. Itu bucin gitunya. Coba bisa nggak bikin puisi tentang cinta, judulnya misalkan tahu gejrot lada teuing, bikin puisi cinta bisa? Cepat. Bisa. Ya, Kang Rijal, naon wae sih aktivitas selain kemarin berhasil alhamdulillah rekaman, mudah-mudahan bisa sukses ya covernya ya. Apa saja sih agenda Kang Rijal? Abi usuna nya Kang Yos. Antong ku Korea we. Ku Arab. Mangga we. Jadi abi sate acan luar biasa, masya Allah Kang Pilihan. Sok mangga gimana? Sate acan pandemi corona gitu kan. Sate acan naon teh Kang? Nya naon lah eta macan makan ayeuna teh acan makan geus siang. Abi mah paling sok calik di bumi da tukang kumaha teh anu ngajak abang oge abi mah sok Korea. Oh gitu, calik di bumi. Taratati. Calik di bumi ya. Bumi mana gitu kan, luas bumi itu ya, ada di my home. Oh, my home. Yes. Bukan my heart. My home. Latihan di home. Latihan di rumah. Apakah hanya diam saja di rumah? Nggak ada aktivitas lain? Ada. Apa tuh? Eta we Kang. Asa ulah hardolin. Oh, jadi hanya tidak ada aktivitas ini kecuali selain ke sekolah palingnya kalau ada pengumuman. Kang Bril, selain mengisi waktu-waktu ya banyak postingan-postingan yang masya Allah bermanfaat ya. Selain itu apa saja tuh? Faedah, ini faedahnya orang atau apa nih? Faedah. Sibuk di rumah itu paling baca buku. Masya Allah. Buku itu motivasi, siroh. Kebetulan kan kemarin beli buku siroh, jadi bisa nambah-nambah ilmu. Oh gitu. Oh, jadi siroh. Sirah. Oh sirah tuh apa? Sirah perjalanan atau sejarah ya, sejarah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap diisi dengan waktu-waktu yang bermakna ya, tetap ya. Jadi walaupun kita diam pandemi bukan artinya kita tidak melakukan apapun aktivitas, tetapi kita tetap harus produktivitas tentunya gitu ya. Ada rencana saat ini? Rencana apa sih yang dimiliki? Rencana terdekat ke depan? Paling untuk kalau misalnya nggak kuliah paling pondok tahfidz dulu. Mondok tahfidz di mana? Di Bogor insyaallah. Bogor, masya Allah. Hatimu nanti. Mondok ya, masya Allah. Mondok moe. Mondok pesantren ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah berikan jalan terbaik insyaallah ya. Kang Ijal, rencana ke depan? Rencana abi kayak mah kuliah itu. Kayak ibu kan abi kuliah teh kedah di perguruan tinggi negeri wae gitu kan. Nah abi sok mikir gitu kan. Oh, sok mikir. Jadi yang lain maksudnya nya upami abi kuliah di luar Garut terus anu ngajaga di bumi sa gitu kan nya. Rencana mah di mana kuliah? Insyaallah antara UIN keula dia teh cenah kalau kuliah di luar Garut anu di bumi kumaha perasaan UIN teh di Bandung ya. Bandung teh kan luar Garut. Jadi kumaha sih? Nya jadi kahoyong ibu teh kuliah teh di luar Garut gitu. Ya udah abi kan nuturkeun kumaha kahoyong ibu gitu kan. Nah,
Nah abad kahoyong ibu ada kahoyong antum. Kayak abi nya karena ridho Allah teh aya di ridho orang tua. Masya Allah, ridho Allah fi ridho walidain. Anak soleh nih, anak Amin, soleh ya. doakeun. Tapi anak soleh, Anak soleh. anak soleh atau anak mama jeung bapak. Anak bapak sih. Insyaallah mudah-mudahan soleh ya tentunya. Amin. Barakallah ya buat ibunya mudah-mudahan ya. Kang Andris, rencana terdekat apa? Nikah? Ngaruh hati. Apa rencana terdekat? Bisa kuliah dengan kerja keras kita sendiri tanpa memisahkan orang tua. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Mudah-mudahan Allah lancarkan ya. Itu mengingatkan tentang perjalanan kisah Akang. Kuliah tuh Akang tuh kuliah apa ya? Disebutkan MA. Ya, harusnya gelarnya MA, tapi jadinya SPD, ya, SPD gitu ya. Tapi sana sarjana padukunan gitu ya. Atau sarjana pemere dosen sanesnya. Sarjana pendidikan, ya sarjana pendidikan gitu ya. Nah, MA tadinya mau dapat gelar MA. Tuh MA mahasiswa abadi ya, mahasiswa abadi. Karena Akang tuh 7 tahun kuliah ya. Bukan karena bodoh, tapi memang karena kurang pintar. Males. Jadi kenapa 7 tahun nanti insyaallah mudah-mudahan ada kisah yang bisa berbagi, yang bisa bermanfaat ya. Kuliah 7 tahun bukan karena memang tidak mampu membereskan mata kuliah gitu ya, tapi 7 tahun itu karena berhubungan biaya. Saya kuliah tuh 2000 berapa ya? 2010 ya, 2011 itu cuma punya uang 450.000 di salah satu universitas di Garut ya. Punya uang 450.000 cukup hanya untuk beli formulir doang gitu. Hanya untuk beli formulir. Yang penting karena punya tekad begini, kumaha carana pokoknya masa pengen kuliah gitu, tapi berbekal uang 450.000. Jadi cukup buat beli formulir doang. Ceritanya ngisi formulir masuk kuliah ya. Nah udah masuk kuliah nggak kepikirin gimana bayar semester, gimana bayar untuk tetek bengek nu karituna lah gitunya. Tidak dipikirkan ke sana. Sehingga ya sampai berjalan 7 tahun karena tidak punya untuk kuliah gitu ya, biaya kuliahnya sampai 7 tahun. Ya, tetapi akhirnya Allah punya rencana bahwa di setiap kejadian, setiap Allah menyimpan sesuatu, bukan Allah tidak mengabulkan doa-doa kita, tetapi Allah akan menyimpan dan memberikannya kepada kita di waktu yang tepat. Ya, nah, jadi ternyata setelah 7 tahun ayat bagir pembayarkeun barakal mudah-mudahan Allah yang membantu sampai selesai, Allah balas yang kebaikan. Ya, jadi intinya gini. Nah, sudah akan menyampaikan ini adalah di mana ada kemauan manjada wajada ya. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Inna ma'al usri yusrun fa inna ma'al usri yusron. Jadi ketika kita punya satu masalah, maka Allah akan beri 2 jalan kemudahan. Jadi kita optimis aja gitu. Seperti Kang Andri sekarang mau kuliah, jangan berpikiran biaya kita mah ya. Kalau kita berpikiran biaya berarti kita mikirnya tentang matematika kita gitu kan. Jadi jangan berpikir ke sana. Kita berpikirnya matematika Allah aja. Ya, kalau berpikir dengan matematika manusia nggak akan sampai. Tetapi kalau kita berpikir dengan matematika Allah, apapun itu tidak akan terpikirkan oleh kita. Yang penting pokoknya mah punya Allah, kita malah bismillah gitu lah. Niatkan aja dalam hati saya kudu beres kuliah sakit aja. Yang penting kita ikhtiar dengan apa ya? Duitnya. Doa, usaha, iman dan takwa atau ikhtiar dan takwa itu aja yang dipegang. Jadi insyaallah gitu. Jangan karena aduh nggak punya biaya nggak bisa kuliah, jalan aja tuh. Insya Allah di mana ada kemauan pasti, apalagi dalam dunia pendidikan pasti Allah pasti jalan gitu aja. Optimis aja lah ya. Yang harus suudon sama Allah, jangan sampai suudon gitu kan. Kalau kata guru kita Kiai Haji Abdullah bin Nastiar, carilah 1001 alasan untuk senantiasa berhusnudzon kepada Allah gitu ya. Mudah-mudahan Kang Aris ya Allah ridhoi dan Allah berikan jalan kebaikan. Kang Ijal Ya, apa sih tadi rencana terdekat? rencana terdekat abi mah fokus dulu aja kuliah Kang. Fokus kuliah Ya, Kang Bril? Fokus kuliah. Oh, sama fokus kuliah ya. Oke, sekarang terbatasnya dengan situasi saat ini, terbatas dengan agenda kegiatan seperti ini, apakah terbatas? iya, batas. Terbatas. Jadi apa tanggapannya dengan situasi saat ini? Tanggapan abi kumaha nya? Sebagai generasi muda. Sulit gitu, jadi generasi muda teh sulit untuk bergerak gitu. Jadi kebanyakan generasi sekarang kan pemerintah teh menyuruh kita untuk tetap di rumah gitu kan Kang. Jadi yang kumaha deui? Susah bergerak. Bergerak apa? Bisa bergerak. Beraktivitas mungkin ya. Beraktivitas. Kang Bril gimana tanggapannya? Kalau misalnya situasi saat ini Sebagai motivasinger nih pandangannya dari calon motivator nih.
Kalau saya menanggapi situasi saat ini mah biasa aja sih sebetulnya. Soalnya kan aktivitas setiap hari sama libur itu ngedit. Cuman ada bedanya nggak dengan aktivitas sehari-hari? Ada. Apa tuh? Dulu itu kemarin sebelum pandemi itu sering ikut kajian-kajian gitu. Suka ada kajian offline, sekarang online gitu. Oh, masya Allah. Jadi nggak bisa bertemu secara langsung. Oke, ada ini nggak? Ada rujukan nggak kalau kajian online biasanya ikut di mana tuh? Dan bentuknya seperti apa? Kalau kajian online paling ada di ngaji misalnya. YouTube itu. YouTube Online. online. Ada Yuk Ngaji yang mau ngaji online, apalagi ada lagi? WA ada grup WA, grup kajian WA online. Ada. ada tapi nggak ikut. Oh, nggak. Jadi kebanyakannya di Yuk Ngaji online di YouTube ya. Masya Allah ya. Kang Andis, gimana Kang Andris nya? Kang Andris. Gimana Kang Andis untuk tanggapan dari seorang pujangga cinta? Puitis ya. Bagaimana tanggapan? Jadi kan di awal pandemi kita tidak bisa bergerak bebas keluar beraktivitas. Jadi bosan diam di rumah, paling cuman sholat, baca Quran, jadi gak ada aktivitas yang lain. Nulis gimana nulis? Kan lebih khusyuk nulis tuh kalau ini. Nulis Kalau puisi nulis bikin. paling biasa dilakukan pas malam hari. Malam hari, aduh. Di suasana hening. Aduh, masya Allah. Bahasanya pujangga cinta mah bedanya bahasanya meni dalam gitunya di suasana hening, di sukawening, jeung teh nining gitu. Teh nining, teh Andris teh nining namanya. Ya. Coba dari seorang pujangga cinta solusi dari generasi muda sih untuk kita nih ya, baik yang tua yang muda gitu, itu solusinya gimana tuh kira-kira? Berat. Solusi untuk saat ini kan kita lagi pandemi, kita harusnya mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, sekarang ada yang disebut dengan new normal tuh. Gimana tuh kira-kira new normal tanggapannya? New normal itu sangat baik, tetapi kita harus mengikuti prosedurnya seperti ketika keluar rumah, jangan karena ngap jadi kita tidak pakai masker, tapi kan pemerintah sudah memberitahukan kepada kita mewajibkan memakai masker karena itu untuk kesehatan kita. Jadi jangan sepele, peduli, jangan dianggap sepele hal-hal. Iya, jangan dianggap sepele gitunya, apalagi 10 lebih banyak sepelenya jangan gitu ya. Nah, Kang Ijal, gimana tuh solusinya sih para generasi muda tuh? Generasi muda harapan bangsa. Penginten menurut saya Rijal spaghetti ala wawau gitu. Ayo di mana? Waliullah. Ya, gimana? Seorang waliullah gimana? Menurut abi mah nya gitu sami pendapat abi anu didugikeun ku Kang Andris. Muhun. Jadi kita teh yalah menuruti aturan apa kata pemerintah gitu loh. Jadi kumanya wajar henteu wajar. Wajar bukan wajar kumaha sih? Wajar tapi itu wajar. Iya. Ya, jadi ulah dianggap sepele lah eta mah karena corona gitu kan, karena pandemi eta. Tapi kan emang karena corona, karena pandemi sih. Oh, jadi maksudnya tuh kita itu tetap biasa aja walaupun keadaan tidak biasa. Oh, gitu. Santuy gitu. Santuy, tetapi santunya harus ditanggapi dengan serius gitu. Jangan terlalu kelewat santai gitu ya. Seperti itu. Baik, ada hikmahnya. Hikmah dari kejadian ini kita merasa intinya kita pergerakan merasa apa? Terbatas gitu ya. Merasa tidak bebas keluar gitu kan? Betul nggak? Nyaman tuh selama hampir berapa bulan sih? Bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan ya? Gimana? Nyaman nggak? 5 bulan kita terbatas? Kuuleun jeung kuleuheu gitu. Gimana? Ini maksudnya nggak nyaman, nggak enak gitu ya? Ya betul nggak? Oke. Berapa bulan? 5 bulan. 4 ya. 4 sampai 5 bulan. Ya. Oke. Pernah mengeluh? Pernah. Oke, pikirkan bagaimana saudara-saudara kita di Gaza itu berapa lama mereka terpenjara, berapa puluh tahun terpenjara, tidak bisa keluar, terbatasi aktivitas, kemudian bergaul dengan orang-orang luar itu, dan mereka tidak pernah mengeluh. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil gitunya. Kira-kira kalau kita sampai terkena pandemi corona sampai berpuluh-puluh tahun seperti itu, Masya Allah mungkin kita belum tentu kuat untuk menghadapi ujian yang Allah berikan itu gitu ya. Jadi hikmahnya adalah tadi kata guru kita kembali bahwa carilah 1001 alasan untuk senantiasa berhusnudzon atau berbaik sangka kepada Allah. Karena kalau kita dalam urusan duniawi
nggak boleh melihat ke atas. Kita terbalik gitu ya. Dalam urusan duniawi terkadang kita melihat ke atas gitu ya. Orang lain sukses saya nggak ningali batur. Orang lain kaya, nah hari saya can beli mobil, nah saya can beli kereta api gitu misalkannya. Dah hese atuh kereta api naon teh garasina gitu nya. Karena dalam urusan dunia kita terlalu melihat ke atas, lupa gitu. Harusnya dalam urusan dunia kita melihat ke bawah. Coba lihat saudara-saudara kita di sekitaran sana yang mereka lebih repot dari kita. Nah, jadi hikmahnya kuncinya adalah bersyukur. Nah, itu jadi kita di sini bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apapun itu kita jalani lillahi taala karena Allah. Itu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi hikmah bagi kita bahwa apapun aktivitas yang kita lakukan senantiasa semuanya kita niatkan lillahi taala karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja ya. Ya, untuk silaturahmi hari ini. Halo. Untuk silaturahim hari ini mudah-mudahan bermakna walaupun sebentar tapi sakedeungnya mudah-mudahan bermakna gitu nya. Ya, yang penting makan tidak terlalu lama gitu nya sakedeung oge gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan lah bermanfaat dan teman-teman semua mudah-mudahan masuk Allah izinkan masuk di tempat kuliah yang diinginkan. Amin. Ya, dan Allah ridhoi diterima di tempat yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang kita inginkan saja, tetapi kita berharap yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kang Andris ya. Ya tetap salurkan, silakan puisi-puisi puitisnya silakan dibikin kalau mau ditayangkan di channel YouTube Kang Usmul silakan bisa dikirim nanti kita tayangkan. Kang Andrisnya mau bikin puisinya silakan juga gitu ya. Kang Bril bikin video-video motivator silakan ya bisa kita tayangkan nanti di channel YouTube Kang Usmul yang insya Allah bisa menebar kebaikan. Semakin banyak kita menebar kebaikan semakin banyak timbangan pahala yang akan kita dapatkan ya tanpa capek kita beribadah dalam tanda kutip ya, tanda capek-capek, tetapi dengan kita menebar kebaikan jadi amalia jariyah, insya Allah itu akan tetap mengalir bagi diri kita. Mudah-mudahan ya tetap sehat semuanya dan kepada kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian tetap jaga kesehatan, safety nomor 1 yang kita doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezekinya dilancarkan dan kita semua juga senantiasa bahagia dunia akhirat ya insyaallah. Afwan jidan fi sabilil haq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.